Kan dia mengutip ayat al-mu'minu wal mu'minat dari 4 ulama fikih ini hanya satu yang mengharamkan zat campur. Kalau perbedaan bisa dimaklumin, perbedaan penafsiran. Tapi kalau misalnya itu udah penyelewengan dan penyimpangan itu bukan lagi perbedaan. Penyimpangannya di mana? Masyarakat Muslim secara umum kan yang dipahami qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Kalau kita flashback ke belakang, kelompok-kelompok Islam ini selalu diganggu, apalagi setiap musim bulan. Uniknya tiap pemilu dan selalu berulang dan tidak pernah ada. Itu fakta yang tidak terbantahkan tuh. Fakta Berarti itu. Bahkan ditanya mazhabnya mazhab Soekarno. Justru yang perlu dikhawatirkan adalah isu-isu atau kontra-kontra yang terkait dengan tafsir-tafsir keibadahan. Setiap musim politik, setiap tahun politik, setiap pemilu, Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, namanya selalu muncul di permukaan publik. Ada banyak faktor politik sepertinya di Al Zaitun. Bener nggak sih? Bisa jadi. Kenapa ya selalu sensasional ya menjelang politik ya? Ada yang ditutupi? Bisa jadi. Jadi ada beberapa orang berpendapat bahwa ini bagian dari pengalihan isu. Terus Bisa juga ya banyak macam lah ya. Tapi yang pada prinsipnya, pada dasarnya bahwa memang itu juga perlu untuk diinvestigasi lebih dalam gitu. Jangan sampai ini berulang terus, jadi jangan sampai ini jadi kendaraan terus gitu. jangan hanya sekedar yang lebih bahaya lagi, isu Al Zaitun itu upaya dari polarisasi, itu yang paling mengerikan. Iya, apalagi ke situ arahnya. Ya, Al Zaitun itu paling happening, paling hot itu di tahun 2004 atau 20 tahun lalu. Itu ketika Pilpres pertama kali. Ya, terbuka pertama. Pertama. Bagaimana Al Zaitun itu di sana ada didirikan 80 TPS. Kemudian di Pileg yang nyoblos di Al Zaitun itu hanya 5.000 suara atau 5.000 pemilih. Kemudian di 2004 itu juga di Pilpresnya itu melonjak pemilihnya sampai 23 ribuan. Wah, banyak itu. Ternyata ada mobilisasi, ada ratusan bus, ada puluhan kendaraan ke Al Zaitun yang mereka nyoblos di sana. Saat itu yang menangnya adalah Wiranto Salahuddin. Oh. Nah, dulu kan pasangannya SBY JK yang 2004 itu. Wiranto Salahuddin. Ya. Terus Agung Gumilar ya. Agung Gumelar. Agung Gumelar. 3 jenderal tuh. Iya. 3 jenderal. Dan yang disorot memang TPS itu. TPS yang berdiri di Al Zaitun 80. Sampai akhirnya ada pemilihan ulang di Al Zaitun. Saat pemilihan ulang nggak ada yang mau datang. Karena alasannya kan saya sudah memilih gitu kan. Iya. Meskipun gitu kan ada instansi yang melakukan survei di sana itu menyatakan bahwa memang ada pelanggaran ada pelanggaran etikal di Al Zaitun itu. Coba yang menarik kan belakangan ini juga terkuak bahwa ada sosok berkumis Di Al Zaitun. Zaitun yang jadi backup kan gitu. Dan merembet dengan isu-isu muncul gitu kan. Letupan-letupan isunya itu adalah satu dari sholat campur. Ya. Jinah bisa dimaafkan kalau sudah membayar. Ya. Saat ini kan Perempuan jadi perempuan imam. boleh jadi imam. Khutbah. Terus saja berderet kan. Proses negosiasi. Fitnah itu. Fitnah ya? Oh iya. Yang benar gimana? Faktanya seperti apa? Ya kan Panji Gumilang, bosnya Al Zaitun kan udah ngomong tuh. Ada beberapa persoalan yang diributkan di media sosial kan. Pertama soal sholat campur itu, saf campur laki-laki dan perempuan yang viral sejak Idul Fitri itu kan. Kemudian yang kedua soal ada dugaan bahwa Al Zaitun itu
meragukan Al-Quran. Nah, Sebagai kalamullah. yes. Nah, kalau Panji Gumilang itu udah ngomong soal sab campur, itu kan apa namanya, dia memahami Al-Quran ya seperti itu tidak ada tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran yang melarang sab campur. Bahkan dia mengutip ayat al-mu'minu wal mu'minat. Jadi mensejajarkan laki-laki dan perempuan. Al-mu'minun, mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan mukmin perempuan. Itu Wal muslimun wal muslimat. Itu Jadi tafsir dia. disejajarkan. Itu tafsir dia tentang Al-Quran. Jadi lawan bro, lawan. ini Lawan ayat. disejajarkan. Nah, kalau misalnya kita berkaca dari mazhab Imam Fikih gitu kan ada 4 yang paling terkenal ya. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali. Imam Hambali. Nah, dari 4 ulama fikih ini hanya 1 yang mengharamkan sab campur. Sementara 3 hanya Imam Hambali ya. Sementara 3 lainnya itu makruh. Karena memang di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan bahwa harus perempuan harus di belakang, cuma ada di hadis. Di hadis itu mengatakan begini, kira-kira beginilah ya. Karena kita bukan ahli nih, hanya baca dan mendengar. Sab bagi laki-laki yang paling bagus adalah di depan dan yang paling buruk di belakang. Nah, perempuan kebalikannya, paling bagus di belakang dan paling buruk di depan. Nah, penafsiran hadis itu ya tidak ada larangan sab campur. Cuma kan yang jadi persoalan bahwa apa yang diterapkan di Indonesia hari ini untuk sab perempuan itu mengikuti mazhab yang kebanyakan, atau misalnya mengikuti kesepakatan ulama bahwa perempuan itu seharusnya sabnya ada di belakang. Tidak Ya, harus itu dengan karena dicampur perbedaan saja atau berhijab. sebenarnya. Karena berbeda dari mayoritas, akhirnya jadi pusat perhatian kan begitu. Kalau perbedaan bisa dimaklumin, perbedaan penafsiran. Tapi kalau misalnya itu udah penyelewengan dan penyimpangan, itu bukan Ya, lagi perbedaan. penyimpangannya di mana? Penyelewangannya di mana? Tidak ada dalam Al-Quran kok. Nah, emang semuanya harus diungkap dalam Al-Quran? Kan juga tidak. Kayak misalnya begini, di zaman Rasulullah atau misalnya di zaman Nabi, Rasulullah tidak larang kok. bukan masalah ibadah itunya ya. Ini saya mengambil contoh misalnya. Apakah di zaman Rasulullah komunikasi itu bisa langsung dengan alat komunikasi misalnya handphone? Kan Ya, juga enggak tidak lah. ada kan? Enggak ada. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat dalam hadis atau dalam Al-Quran bahwa komunikasi lewat handphone itu tidak ada di zaman Rasulullah, berarti bukan berarti hal yang dilarang. Iya, Iya. iya. Nah, tapi kan kalau hari ini Ada yang melarang pakai HP enggak? adalah komunikasi, ada Siapa yang melarang? bid'ah buatan Amerika, buatan Yahudi. Nah, kata siapa itu? Itu kan bukan aja itu. Bukan, Ada ngomong. maksudnya Tapi dia perbandingan ya. nge-tweet, bikin statusnya itu di Facebook. Iya, yang punya Yahudi juga. Emang Yang kedua, itu tadi kan soal Al-Quran bagi ada kalangan tertentu ya termasuk jadi fokus perhatian ilmu juga bahwa Al-Zaitun diduga tidak menganggap Al-Quran sebagai Kalamullah. kalamullah. Nah, itu juga sudah dijawab sama Panji Gumilang. Kata Panji Gumilang gini, yang Al-Zaitun sudah melaksanakan ajaran sesuai dengan Al-Quran. Nah, bedanya, ini beda lagi nih, kayak tadi itu, berbeda dari kebanyakan yang dipahami oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Kata Panji Gumilang, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Kata Rasulullah dalam Al-Quran. Nah, bagi masyarakat Muslim secara umum kan yang dipahami qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Kata Allah atau Allah berfirman dalam Al-Quran. Hanya sebatas itu bedanya. Jadi Panji Gumilang memahami bahwa
Al-Quran itu adalah kumpulan wahyu yang ditulis oleh para penghafal Al-Quran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kemudian dibukukan menjadi Al-Quran. Kan jadi bukan secara langsung gitu. Ya begitu pemahamannya. Apa yang salah? Al-Quran itu kan dibukukan pada zaman kalau nggak salah Nggak, Utsman bin Affan ya. kalau kita bicara soal akidah dan sebagainya, ya itu bukan ini kita lah ya. Sama tafsir, terutama yang tafsir Al-Quran. Ya, bukan wilayah kita sebenarnya. Nah, wilayah kita hari ini juga sudah ada kan pernyataan dari Gubernur Ridwan Kamil bahwa setelah diinvestigasi memang ada penyimpangan di sana. Kalau untuk wilayah-wilayah tadi, Penyimpangannya apa? Yang disebutkan RK. iya, Apa itu? kan pertama begini, bahwa di sana juga didapatkan ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran-ajaran pada umumnya di Indonesia. Ya itu tadi, itu pelanggar apa enggak tuh yang tadi? Kalau saya sih cenderungnya gini, ya lebih ke politisnya. Ini Kalau politis mah ya tadi di depan di awal. Ingat, Masuk Saya pikir gini. Al-Qaeda itu dibentuk sama siapa? Amerika. Amerika. Ya. Berarti ini Al Zaitun dibentuk sama Ya enggak jauh-jauh lah. Amerika juga. Ya Nah, saya enggak belum. bilang Amerika, enggak Nggak ada mungkin lah tafsir Amerika kesana. gitu kan. Iya. Tapi coba kita lihat. Ini kan aneh gitu. Al Zaitun itu memproklamirkan diri sebagai kelompok yang cinta perdamaian. Kenapa orang damai dimusuhin gitu? Cinta damai kok dimusuhin? Nah, kalau kita flashback ke belakang, kelompok-kelompok Islam ini selalu diganggu, apalagi setiap musim Kan politik. yang menjadi ini, FPI Bos. sudah dibubarin, Hizbut Tahrir sudah dibubarin, alasannya karena garis keras, tidak NKRI. Sekarang, gue bilang, aja itu mau dicari-cari lagi kesalahannya. Kan yang menjadi persoalan juga bahwa dikhawatirkan di Al Zaitun itu menyebarkan paham NI kan, Negara Islam Indonesia yang pada Nah. akhirnya akan menjadi makar bahwa Dan kita sempat juga ketarik kan DNA-nya Panji Gumilang itu sebagai NII KW9. Meskipun KW9, dia betul. membantah ya. Ya, Meskipun dia membantah bahwa NII itu sudah tidak ada gitu kan. Tetapi yang namanya jejak ya. itu selalu teringat gitu. Ini kan Dan juga itu akan selalu politis. menjadi persoalan. Ini kan juga politis, sama aja PKI gitu kan. Setiap Siapakah yang mempolitisasinya? Nah, itu yang harus dicari. Nah, kalau kita begini ya, Jadi artinya kita sepakat dulu nih, kita tidak memperdebatkan soal tafsir. Ya itu wilayah pondok kita nggak pesantren terlalu dalam lah di kan, sana iya. ya. Karena memahami Ya. tafsir Al-Quran itu juga tidak seperti yang diuraikan, tidak semudah seperti yang diuraikan tadi. Iya. bukan saya Ada loh, banyak saya hanya faktor. Iya gitu betul. kan. Banyak Ada banyak keilmuan. ya betul. yang Banyak harus ulama dilakukan. juga yang Betul. berpandangan berbeda. di sana. Apalagi memang Al-Quran itu adalah bahasanya bahasa Arab Iya. yang ketika di Indonesia pun butuh tafsir-tafsir dan ini itu bukan ada saya di loh, wilayah saya ini bukan ulama-ulama. kiai, saya bukan ulama, saya hanya Kan nggak ada yang menyampaikan bilang Siapa Pak yang Ridwan bukan- kiai. Enggak. Kita nggak Makanya- nyebut Pak Ridwan kiai. makanya- saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Takut lah kalau sama nyebut itu. lu juga sebagai kiai. Ya, tapi kalau ada yang bilang kiai ya enggak apa-apa juga. Nggak, kita bicara di ini aja di scope bahwa tadi itu politik juga menarik sebenarnya. Oh iya, sama Menjadikan dengan PKI komoditas politik. setiap tanggal berapa tuh lu PKI di ini 30 September ya, itu pasti ramai soal PKI. PKI mau bangkit, alah. PKI udah dilarang sama pemerintah, antek-anteknya sudah ini kok masih dianggap masih mau muncul. NII juga sama. Oh sama. Sekarang aja itu, Oh, iya. sekarang aja itu. Aja itu. Ya Ya kan, pemilu loh. kan itu tadi. Uniknya itu tiap pemilu. Ya. Uniknya ya, Berulang ya maksudnya kan? uniknya tiap pemilu dan selalu berulang dan tidak pernah ada penyelesaian menurut saya. Artinya sudah 20 tahun pro kontra soal kehadiran Al Zaitun Ya. itu selalu muncul dan cenderung memang akhirnya mah ke arah politis. Apalagi ditarik dari sejarahnya Al Zaitun di 2004. Ya harapan kita yang kan sebenarnya ada 80 TPS, 5.000 pemilih, dan ketika Pilpres menjadi 23.000 pemilih. Itu fakta yang tidak terbantahkan tuh. Fakta Berarti itu. memang Faktanya ke sana. Berarti kan pada sebetulnya politis. mah lebih pada politis. Oh iya. Hingga kita bertanya-tanya, siapakah
aktor di belakangnya. Yang si kumis itu kan? Sehingga muncul Yang si kumis itu sebuah bukan? sosok si kumis. Ada 2. Sosok si kumis. Oh iya, sosok si kumis kan? Nah, siapakah sosok si kumis itu? Banyak menebak-nebak ini. Oh. Nah, sebenarnya Banyak sasaran tembak juga yang dilakukan sama publik kan Iya. pada kasus Al Zaitun ini. Iya. Yang kita juga tidak tahu sebetulnya si kumis itu siapa. ya, Ada di kalau organisasi mana? ketua yayasan pendiri pesantren Indonesia yang juga mantan pendiri Al Zaitun, dia kan udah terang-terangan di situ. Pak Kumis, mbahnya intelijen, kemudian dalam referensi lain ada yang menyebut Hendro Priyono pernah datang ke Al Zaitun, kemudian bahkan dalam buku tentang Al Zaitun ada penjelasannya. Hendro Priyono mengatakan bahwa tidak ada kok yang melanggar di Al Zaitun. Dia Pancasilais kok. Al Zaitun itu. Bahkan ditanya mazhabnya mazhab Soekarno. Mazhab Nah, itu kan kita Iya. balik lagi ke situ akhirnya. Nggak ke situ seharusnya. Ya kan ini politis, jadi ya saling Ya, saling dikait-kaitkan lah dikaitkan ya. semuanya. Jadi ketika bicara politik, akhirnya tidak ada pembenaran. Nama juga politik ya. Iya. Sebuah siasat. Jadi kita mau mencari pembenaran pun seperti Kan, apa? yo- Yang justru yang perlu dikhawatirkan adalah isu-isu atau kontra-kontra yang terkait dengan tafsir-tafsir Iya. keibadahan, ketauhidan gitu. Cuma pada Yang saya akhir juga nggak sanggup pada untuk akhirnya kan mendiskusikan masyarakat itu. jadi terbelah gara-gara itu kan. Betul. Bahwa kenapa ini dibiarkan. Akhirnya kan begitu seperti itu. Ya. Sementara Kalaupun pemerintah misalnya pun- tadi kata Pak Ridwan bahwa ini tidak ada yang melanggar, toh tinggal dibuktikan gitu. Dan tinggal dipertegas. Kalau misalnya melanggar, katakan melanggar. Kalau misalnya nggak melanggar, ya dikembalikan citranya gitu. Tapi Saya bagaimana mengembalikan citra sementara Saya Al sih- Zaitun sendiri selalu mendapat bantuan dari pemerintah Iya. gitu kan? 4 miliar bantuan Yang dari Kemenak diakui, katanya iya, ya. kan? Kan pernah tuh Panji Sehingga Gumilang. sulit dong kalau misalkan mau ke arah sana kita mendiskusikannya lebih rinci gitu. Yang saya khawatirkan itu aja itu dibubarkan kayak FPI sama Hizbut Tahrir gitu. Kelompok-kelompok Islam dihabisin gitu. Ini nggak bener ini. Apa ada yang salah kok? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang Netizen salah, nggak coba. ada yang salah. Ini Kalau tahu ada yang salah Kalau- aja itu komentar, tulis komentar. Bukan. kalau Kalau aja itu Langkah dibubarkan. dibubarkan juga akan sulit. Pertama sih saya melihatnya ribuan santrinya itu loh. Iya, Bayang benar-benar. ribuan santrinya. Kan kemarin Artinya juga ada sempat ribuan generasi yang diputus masa depannya dan seolah-olah kita kembali lagi tidak siap terhadap proses demokrasi atau kita tidak mampu melakukan catatan-catatan kritis. Hingga akhirnya resikonya memang biasanya kalau di lembaga pendidikan hukumannya itu akhirnya hukuman sosial. Nah, Hukuman sosial itu mungkin di tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi orang tua Ya, yang yang mau mengirimkan menyantrikan anaknya. anaknya ke Al Zaitun. Nah, sementara Al Zaitun juga selalu selalu menjadi pilihan orang tua yang keluarganya dari tidak mampu dengan biaya yang cukup rendah, dia bisa pesantren di sana, memiliki fasilitas lengkap, makan sehari 3 kali. nah itu Siapa dia yang membantu tidak mau? orang miskin kok dimusuhin gitu. Gimana ceritanya? Jangan salah loh. Yang musuhin siapa? Lah ya orang yang mau Bukan kita cari-cari kan? ini. Atau kita juga ikut memusuhi ini? Enggak. Jangan salah loh. Panji Gumilang itu pernah mondok di Gontor, pesantren modern yang paling terkenal di Indonesia, salah satu yang paling terkenal di Indonesia. Artinya sanadnya jelas ya kalau kita mah. Dia kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, bahkan pernah ketua alumni. Siapa yang tidak ngakuin UIN? Siapa yang nggak ngakuin Gontor? Kan pada akhirnya kalau gitu banyak membuat kehebohan. Kan ada di situ ya lahir. Terus juga ada di situ. Ini jangan-jangan fenomena Panji Gumilang juga gara-gara begitu. Begitu nggak kira-kira? Oh, saya Bukan masalah UIN-nya, tapi Iwan maksudnya pada personalnya mungkin ya pemahaman Panji Gumilang yang pada akhirnya berbeda dengan yang lain. Makanya saya cenderung lebih menyorotinya pada udang di balik politiknya. Nah, itu lebih saya itu benar tadi itu sanksi sosial dari masyarakat. Tapi selain sanksi sosial, sanksi hukum pun juga bisa. Panji Gumilang bisa dipidana apalagi sudah dilaporkan gitu kan. Yang kedua, kalau misalkan unsur pendidikan melakukan investigasi dan menemukan
sesuatu yang dianggap menyimpang tentang pendidikan, udah selesai itu, dibubarin itu, dianggap tidak sesuai dengan peraturan undang-undang, udah ditutup aja itu. Iya, makanya kan tadi harus ada ketegasan, jangan sampai ini berulang lagi. Kan poinnya begitu. Berulang lagi untuk meruntuhkan kesatuan Iya, sebetulnya. itu yang bikin masyarakat jadi akhirnya bingung gitu. Udahlah, ini pemerintah harusnya bersikap tegas Sehingga langsung. wajar gitu kalau ada pikiran-pikiran ini nutupin yang lagi rame apa ya gitu kan. Iya. Atau ini memang sebuah pola baru lagi Iya, di tahun politik ini. pengalihan Kita tunggu isu. aja. Kita lihat nih Al Zaitun seperti apa 2-3 bulan atau mungkin 6 bulan yang akan datang.